Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Akbar Fajar Pamungkas, Arij Muhammad Ramdan, dan saya sendiri Muhammad Erwin Maulana. Ada Keiko Ablahi Putra, Silva Siti Patona, dan Syahdan Ajuan Muharam. Terus ada Tisa Aurelia dan Windy Resnawati. Di sini kelompok 1 akan membahas tentang ideologi dan politik. Sebelumnya, kawan-kawan tahu gak apa itu ideologi? Apa sih ideologi sama politik itu? Ini penjelasannya. Ideologi. Ini bro, tadi teh gue ngedengar kata ideologi. Kalian tahu gak sih ideologi itu apa? Enggak. Kalian penasaran ideologi itu apa? Iya. Kalian pengen tahu ideologi itu apa? Iya. Ya udah. Ideologi berasal dari bahasa Inggris yaitu idea yang artinya gagasan, pengertian, dan katalogi yang berasal dari bahasa Yunani logos yang artinya pengetahuan. Jadi ideologi merupakan cara berpikir orang atau masyarakat yang sekaligus membantu orang, dan ideologi juga merupakan sesuatu yang dihayati menjadi keyakinan seseorang. Jenis-jenis ideologi. Kapitalisme. Ideologi kapitalisme menekankan kepada penguasaan modal oleh pihak swasta dan yang dimana negara tidak berhak mengatur atau membuat undang-undang yang mempersulit jalannya usaha mereka dalam hal tersebut. Lalu ada liberalisme yang merupakan salah satu dari ideologi yang menekankan kepada kebebasan. Asal katanya yaitu dari kata liberal yang berarti kebebasan. Ideologi ini menganggap bahwa setiap orang harus memperoleh kesempatan yang sama dalam mencapai sesuatu. Setiap individu berhak untuk menentukan sendiri berbagai hak hukum, seperti hak politik, hak agama, dan berbagai hak lainnya. Ada juga komunisme. Menurut Fadilah Rasmawati, dalam jurnal kritik terhadap konsep ideologi komunisme Karl Marx pada tahun 2022, komunisme adalah paham atau ideologi yang mengacu pada sistem sosial ekonomi yang didasarkan pada kepemilikan komunal bersama serta produksi barang baik di lingkup pemerintahan atau kehidupan. Juga ideologi Pancasila yang merupakan nilai-nilai luhur budaya dan religius bangsa Indonesia. Pancasila berkedudukan sebagai dasar negara dan ideologi negara. Jadi, ideologi Pancasila adalah kumpulan nilai-nilai atau norma yang berdasarkan sila-sila Pancasila. Makanya cemaran nih hukum di Indonesia itu kemana sih? Ya, adil sih. Soalnya kan tumpul ke atas, runcing ke bawah. Kadang bagaimana kan gitu, mangga kenu istrinya, tapi miskin anu kaya nih aman, penjara enak, ada AC, ada TV. Tapi bukan masih kecil. Apa ini? Iya, hukum di Indonesia buat atas dia sama. Makanya aku sampai sekarang meyakini bahwa mending ideologi teh mending jangan Pancasila gitu. Mending ideologi komunis. Nah kan? Manusia apa komunis? Komunis itu semua ekonomi rakyat diaturnya sama pemerintah, jadi pengangguran itu bisa sedikit. Nggak ada pengangguran kayak, bapak kamu pengangguran ya? Ya bang. Tapi di negara yang komunis juga banyak yang pengangguran. Tapi ekonominya tetap lancar ya, pengangguran aja dibayar. Tapi kan nggak sesuai dengan asas Indonesia, asas kekeluargaan. Iya, makanya aku emang nggak sesuai, cuma lebih baik menggunakan ideologi komunis menurut saya. Kamu juga komunis kan? Setuju gak?
Jadi biar ini kan biar apa sistem ekonomi itu sama gitu. Jadi yang kaya nggak semakin kaya, yang miskin semakin miskin. Gitu. Pasti harusnya mah komunis itu. Iya. Ayo komunis. Aduh, sih. Padahal mah ideologi Pancasila itu lebih pas sama warga Indonesia. Apa contohnya? Karena alasan dulu, karena ini didasarkan oleh pedoman bangsa Indonesia merupakan Pancasila, yang nilai-nilai Pancasila itu udah ada dari zaman leluhur kita. Oh, Nggak bisa tiba-tiba masuk komunisme di Indonesia. Nggak bisa langsung ganti. Harus menyesuaikan dulu. tinggal aja aku saja. Ya nggak bisa dong. Kenapa diselesaikan? Karena dari dulu sudah ada Pancasila dan sudah diyakini sebagai ideologi yang paling sesuai dan paling baik. Saya mau tetap komunis. Udah kok. Siapa yang betul saya komunis? Loh, ikut ya? Saya tetap di Pancasila kalian. Lebih meyakinkan. Nah, jadi tahu kan apa itu ideologi? Selanjutnya ada politik. Ya kan bentar lagi itu mau ada pemilu. Kalian udah ada gambaran belum? Kalian mau nyoblos siapa gitu kira-kira? Belum sih, masih bingung sekarang itu. Kalau kamu? Sama sih, yang masih bingung, yang cocok tuh yang mana gitu kan? Kayak takut salah pilih gak sih buat jadi presiden baru? Kalian mau yang apa sih? Politik. Politik itu apa? Secara bahasa, politik berasal dari bahasa Yunani yaitu polis yang artinya negara. Kata polis juga menginspirasi munculnya kata politikos, kewarganegaraan, dan politikegesher, kemahiran berpolitik. Berdasarkan pendapat para ahli, dapat disimpulkan bahwa politik adalah cara untuk mendapatkan kekuasaan untuk memimpin dalam masyarakat. Dan masyarakat ikut andil dalam setiap pengambilan keputusan dan kebijakan untuk memilih pemimpinnya. Belum salah beli. Bingung kayaknya. Ini apa nih? Ini apa nih? Politik. Pas. Jadi nggak bisa mulai politik. Kalian milih siapa? Sampai antara tiga itu. Kalau kamu siapa? Kamu udah nggak ada rasa sebagai student kan? Jadi siapa? Nggak mau sih. Dari debat sampai kemarin aja, weh. Katanya setelah dari Semarang gitu. Apa? Mau ambil. Misalnya aku ya. Ya. Prabowo itu kan katanya prokernya tuh bukan prokernya apa? Janjinya mau memberantas apa? Bukan korupsi kayak GG. Ya setuju. Nah, aku itu kalau kamu apa? Aku kan ya maksudnya jangan asal milih ya, jangan asal milih kan. Kamu milih Prabowo karena apa? Contohnya di sekolah ini bukan banyak ya, ada beberapa orang yang Aing tahu itu ikutan komunitas LGBT gitu. Apa yang Misalnya dari salah kerja Prabowo sama Menteri Pertahanan ya. apa contohnya? Tapi Hani sebenarnya bingung. Apa aku ikut aja? Masa gitu? Ikut dalam minum. Pertama kali ngobrol pasti ikut. Aku juga dapat KPP ini bawa pulang. Nah dulu semuanya ada yang dulu. Ya semuanya juga ada buruk dari baru. Tapi ternyata bikin bingung. Makanya Bikin bingung. Kayak janji Apa maksudnya? tentang
yang untuk jadi presiden gitu. Buat pertimbangan jadi presiden kayak janji Anies katanya buat yang 7 juta ke atas ke bawah DP 0 yang DP 0 iya yang 40 juta udah kapal terus apa ya contohnya kayak sentimental udah tua mungkin karena umur kan faktor umur siapa yang tahu faktor umur jadi mental terus lumayan ada ada ya apalagi kan dia itu cuma gak kayak aja kenapa ini juga ya aku mau pantai ini sama yang sumbangan pantai buat bapak-bapak yang mau ikan beli boleh ke rumah mas uangnya mas jangan lupa ininya uangnya 50.000 cukup nggak cukup bang nggak cukup 250 habis udah salam mas oh iya baju pantai balik dulu baju pantai baik mas iya makanya aku Partai Komunis Indonesia adalah sebuah partai politik di Indonesia yang terlarang dan telah dibubarkan. PKI adalah partai komunis non-penguasa terbesar di dunia setelah Uni Soviet dan Tiongkok, yang pada akhirnya dihancurkan di Indonesia pada tahun 1965 dan dinyatakan sebagai partai yang terlarang di tahun berikutnya. PKI punya sejarah panjang yang meninggalkan jejak yang dinilai mengerikan, terutama pada kejadian G30 SPKI. Namun kenyataannya, PKI dulu pernah memiliki hubungan yang baik dengan presiden pertama, yaitu Soekarno. Soekarno menganggap bahwa persekutuan para petinggi militer dan komunis akan menghasilkan demokrasi terpimpin yang memberi Soekarno kekuatan pemerintahan yang lebih besar. Atas anggapan ini, Soekarno menganggap demokrasi liberal yang sebelumnya dianut Indonesia telah gagal. Ada teori bahwa Amerika Serikat ikut melakukan intervensi pada zaman ini, sebab mereka takut bahwa PKI yang di masa itu merupakan kekuatan komunis terbesar ketiga di dunia menguasai dan menyebarkan komunisme di Asia Tenggara. Karena itu, dikatakan Amerika menyuplai senjata ke para pemberontak yang menentang PKI. Amerika pun dicurigai memberi dukungan intel pada Soeharto atas keberhasilan Soeharto dalam memberantas komunisme di Indonesia. Orang yang terbukti komunis akan dieksekusi di tempat, dan yang memiliki hubungan dengan anggota akan dihukum kerja paksa. Peristiwa kelam ini tertulis dalam sejarah sebagai salah satu dari genosida terburuk yang membunuh sekitar 500.000 sampai 2 juta korban jiwa. Seluruh hal tadi menunjukkan bahwa ancaman ideologi terhadap bangsa dan tanah air bersifat nyata dan harus diberantas secepat mungkin secara efektif dan sistematis. Generasi penerus bangsa pun harus terus menjaga ideologi Pancasila agar kejadian mengerikan tersebut tak terulang lagi. Secara positif perkembangan terhadap teknologi satu mempengaruhi perkembangan teknologi terhadap suatu negara. Dua, masyarakat semakin memahami makna teknologi. Yang ketiga, berjalannya demokrasi negara. Lalu ada pengaruh negatif kemajuan iptek di bidang teknologi. Satu, gaya hidup yang mengancam Pancasila. Dua, kebebasan yang tidak terbatas. Saya Saurania Sopama. Di sini saya akan menjelaskan tentang dampak positif dan negatifnya iptek di bidang politik. Yang pertama, meningkatkan hubungan kerjasama diplomasi
diplomatik antar suatu negara dengan negara lainnya. Yang kedua, memperluas dan juga meningkatkan hubungan kerjasama daerah antar daerah. Yang keempat, melibatkan peran besar masyarakat dalam mengembangkan pemerintahan. Dan dampak negatifnya yang pertama, timbulnya gelombang demokratisasi atau keinginan memperoleh kebebasan. Yang kedua, meningkatkan nilai-nilai politik individu, kelompok, oposisi, diktator mayoritas, hingga tirani minoritas. Yang terakhir, munculnya unjuk rasa yang semakin vokal hingga mengabaikan kepentingan umum. Karena sudah dipaparkan tentang baik dan buruknya iptek terhadap bidang ideologi dan politik, berikut saya akan memaparkan cara menanggulangi dampak buruk dari iptek ke bidang ideologi dan politik. 1. Pendidikan kesadaran, meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pentingnya politik dan nilai-nilai prinsip ideologi. Yang kedua, partisipasi demokratis, mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam proses demokrasi dapat memberi platform bagi berbagai pandangan untuk disampaikan secara konstruktif. Yang ketiga, ada pengawasan media dan informasi, meningkatkan literasi media dan kritis dalam mengonsumsi informasi dari berbagai sumber yang berpotensi menyebarkan hoax politik dan propaganda. Nah, itu dia penjelasan tentang politik. Teman-teman jadi tahu kan apa itu ideologi dan politik. Nah, sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.